Oke, baik teman-teman semuanya, akhir-akhir ini ya terjadi demo anarkis di mana-mana yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemarin di Bandung, Jawa Barat ya, sampai berani membakar rumah dinas TNI AU dan gedung yang lainnya. Kemudian sekarang ada di Surabaya. Mereka melakukan aksi demo tetapi dengan cara anarkis ya, dengan kekerasan. Nah, ini yang harusnya tidak boleh dibiarkan. Ini harus ditindak nih mahasiswa yang melakukan demo anarkis seperti ini ya. Tidak bisa dibiarkan. Aparat kepolisian ini harus tangkap ya para provokator, kemudian yang melakukan anarkis saat demo ya. Ini harus ditangkap orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Ya karena sudah merugikan negara. Ya, mereka merusak fasilitas negara. Ya, banyak kepolisian yang terluka. Hei mahasiswa. Mahasiswa. Apa yang kamu dapatkan ya demo melakukan anarkis seperti itu ya? Harusnya kalian itu tuntut yang menguntungkan rakyat Indonesia. Seperti apa? Tuntut tuh ya pengesahan undang-undang perampasan aset. Kok nggak ada mahasiswa yang berdemo ya menuntut mengesahkan undang-undang perampasan aset? Mana suaramu? Ya suaramu kok gampang dibeli sama pihak-pihak yang benci kepada pemerintah. Apalagi pemerintah tidak pernah yang namanya membatasi bebas berbicara. Akhirnya apa? Ya mahasiswa terhasut, ya terprovokasi, ya dari omongan-omongan para pembenci pemerintahan ini. Coba lihat saja, ketika ada isu, kemudian pembenci pemerintah ini berbicara, ya mahasiswa ini langsung pada bergerak. Entah itu memang karena dibayar oleh para pembenci pemerintah atau seperti apa, tapi memang itu fakta. Coba, para pembenci pemerintah pernah nggak getol membicarakan tentang mengesahkan undang-undang perampasan aset? Enggak kan? Enggak. Akhirnya apa ya, mahasiswa nggak ada yang berdemo berhari-hari. Tapi ketika pembenci pemerintah berbicara berhari-hari, berjilid-jilid yang menyerang ke pemerintahan, ya mahasiswa ini bergerak. Ya curiganya kita apa? Ya mereka pasti dibayar oleh pembenci pemerintahan ini. Ya bisa jadi itu dari pihak asing atau pihak dari dalam negeri. Kan itu asumsi publik saat ini ya. Apalagi mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana kalian bela? Apalagi program-program Pak Prabowo Subianto saat ini yang menguntungkan rakyat seperti makan bergizi gratis ya. Kemudian para koruptor ditangkap. Kasus-kasus besar yang tadinya tidak bisa diungkap sekarang terungkap. Kalian kok nggak melek mata kalian ya? Hei mahasiswa bayaran. Oke, ya seperti biasa kita akan menyaksikan video Opung Parbelak teman-teman ya, mengenai aksi demo anarkis ini yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya, langsung saja kita simak videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham, oke? Dari tadi malam ada satu pertanyaan yang mengganggu pikiranku, ya kan? Apa itu? Kira-kira hari ini Tempo dapat kiriman apa lagi ya? Terganggu aku tidur. Itu aja aku pikirkan. Aturannya mimpi indah, aku tadi malam jadi nggak mimpi. Mulailah aku berteka-teki dalam hati. Kepala babi udah. Tikus tanpa kepala udah. Apa mungkin nanti mereka dapat kiriman bebek separuh badan? Bebek separuh badan. Baru berikutnya itu hari esok 2 hari kemudian, karena aku perhatikan kan polanya 2 hari 2 hari. Kepala babi 2 hari kemudian tikus tanpa kepala. Udah. 2 hari lagi ya itu tadi ku bilang itu bebek separuh badan. Pas foto. Besoknya lagi, apa mungkin besoknya lagi itu ekor komodo? Iya kan? Terus 2 hari lagi kakinya burung onta. Ya, nggak taunya biar tahu kalian udah 3 hari ku tunggu-tunggu sampai sekarang nggak ada yang ngirim.
Tahu kayak gitu aku aja yang ngirim. Lagian dari nama-nama binatang tadi yang kusebutkan, satu pun sebetulnya nggak ada yang perlu ditakutkan. Karena apa? Yang dikirim semuanya dalam bentuk bangke. Apa yang ditakutkan kalau udah jadi bangke? Kecuali kalau kalian itu dapat kiriman ular, baru was-was kalian. Ular kobra. Apalagi jenisnya king cobra. Baru greget. Baru greget. Kalau kayak gitu yang patut dicurigai itu adalah Panji. Kalau sempat dapat kiriman ular kobra, cuman dia yang bisa cuma dia pawang terkenal di Indonesia ini kalau untuk urusan king cobra. Ya kan itu dia ya. Tapi sekarang ya mau dapat kiriman gak dapat kiriman orang urus. Kami cuma penasaran aja. Iya, penasaran. Kan begitu. Kalau sempat lagi dapat kiriman orang ini, gak tahu lagi aku bagaimana perasaan orang ini. Dan lucunya begini loh, kadang-kadang ngeliat orang ini ya kan, 2 kali dapat kiriman, iya kan? Bisa mereka nggak tahu? Iya, nggak tahu mereka. Tapi kalau urusan Pertamina, politik dinasti, ya keluarga Jokowi, iya. selalu mereka itu punya dapat informasi itu A1. Tapi untuk urusan kepala baby kok nggak bisa dicari A1-nya. Cari dong. Betul. Begitu juga ini. Aku cerita dulu sedikit mengenai demonstrasi yang terjadi tanggal 24 Maret ya. Kemarin hari Senin ya di Surabaya. Itu rusuh lagi biar tahu kalian. Siapa pelakunya pun udah pasti mahasiswa. Yang mengatasnamakan dirinya BEM Nusantara. Jadi mereka melakukan unjuk rasa ya di depan gedung negara, gedung negara Gerahadi ya, di mana gubernur sering menerima tamu dan sering dilaksanakan acara-acara kenegaraan kan begitu ya. Jadi kalau kulihat masih lebih bermartabat lah orang ini daripada di Jawa Barat. Kok bisa? Kalau ya lebih bermartabat maksudnya sama-sama nggak punya martabat sih. Tapi kalau di Jawa Barat itu memang kemarin itu kurang ajar itu. Rumah dinas TNI AU, coba dirusak ya. Gue bilang sama kalian di Surabaya kenapa nggak dirusak? Artinya apa? Orang Surabaya lebih bermartabat daripada Jawa Barat gitu. Kita bukan berbicara orangnya, kita berbicara mahasiswanya. Tapi bukannya bilang apa ya, kerusuhan yang terjadi ya di Jawa Barat, di Malang, di Surabaya, selalu dikatakan ada oknum-oknum penyusup yang tak dikenal. Untuk para pembaca berita, news anchor, ya aku bilang sama kalian, nggak usah kalian halus-haluskan bahasa. Semuanya itu tetap mahasiswa pelakunya. Orang tak dikenal. Kemarin begitu juga, yang membakar gedung bank swasta, dibilang katanya ada penyusup orang tak dikenal. Di Malang begitu juga, dibakar gedung DPR ya, ada penyusup orang tak dikenal. Ya, begitu juga di Surabaya ya, ada yang memprovokasi orang tak dikenal. Orang nggak dikenal, orang dikenal itu, mamanya kenal sama dia. Orang nggak dikenal. Kita nggak kenal sama dia, mamanya kenal, kawan-kawannya itu kenal sama dia. Ya, jadi ditangkap 5 orang ya.
yang diduga sebagai provokasi, ya, sebagai provokator, ya. 5 orang mahasiswa yang di Surabaya itu ditangkap karena apa? Sudah menjadi provokator. Itu 5 yang nampak sama mata kita. Iya. Nanti datang laporan itu. Nggak, teman saya dipukuli. Datang lagi yang sebelah sana, ya kan, saya kena pukul sama kepala sama ditempeleng pakai helm. Kan begitu, ya kan? Itu ku bilang sama kalian jujur aja, ya, yang 5 itu yang masuk berita itu yang kena tangkap itu. Biasanya gitu, biasanya. Iya. Sebetulnya yang ditangkap itu ada 20, ya kan? 20. Tapi yang diberitakan cuma 5. Makanya itu bapak-bapak di kepolisian itu, ya, itu udah tahu itu siapa biang keroknya. Iya. Karena apa? Ya, karena mereka itu juga ada intel. Pasti ada intel. Ini mereka pasti sudah komunikasi, ya kan? Ini provokatornya ada sekitar 20 orang, ya. Yang mana-mana orangnya? Lihat aja itu, yang pakai baju hitam, tas merah, dan juga pakai kuncir. Perempuan, bukan laki-laki, cuman penampilannya aneh. Oke. Yang satu lagi agak botak-botak kepalanya, Dan. Botak-botak, iya, Dan. Terus udah kayak gitu, jenggotnya beruban. Oh, terus apa lagi? Ada anting-anting sebelah kanan, sebelah kanannya ada anting-anting coraknya itu bunga mawar, Dan. Sebelah kiri itu anting-anting, itu coraknya bunga melati. Oke, digambar lah kan, sap. Ya, mana lagi? Satu lagi Dan. Orangnya agak pendek-pendek. Ya, orangnya agak pendek-pendek. Iya, dia bawa tas warna hitam. Oke, terus apa lagi? Itu apa namanya? Dia pakai celana jeans tapi resletingnya terbuka, Dan. Semua ada intelnya itu, biar tahu kalian. Itu dia, jangan main-main. Ya, coba perhatikan kalian, ya. Kalau kalian lihat videonya, itu polisi sudah membuat barikade, ya, dihajar habis-habisan sama apa? Bukan dihajar habis-habisan sih, ya. Diserang terus sama mahasiswa. Diserang pakai botol plastik, diserang lagi pakai bambu kalau nggak salah, diserang lagi pakai kayu-kayu, ya kan? Dan tahu nggak kalian? Coba jujur aja lah aku bilang, ya. Kenapa aku katakan, ya, ini sudah merupakan pergerakan yang jahat, ya. Coba bayangkan kalian, mereka lempar bom molotov ke arah aparat, ya. Artinya apa? Berarti itu sudah dipersiapkan. Betul. Mereka memang sengaja untuk membuat tindakan anarkis, kan begitu, ya. Ya, mungkin mereka ada target jam sekian, ya. Kalau memang tidak ada tanggapan, ya, kita bikin ribut, kan begitu, ya kan? Ya, tapi ya itulah dia, yang namanya mahasiswa, bukannya bilang apa, ya. Jangankan melawan badai, melawan water cannon pun juga keok. Sok-sok melawan pemerintahan, lawan water cannon keok. Tetap aja keok. Baju dong sambil buka baju. Nah, gitu. Alah, kalian itu. Jadi jujur aja lah aku bilang, ya. Dan yang menjadikannya lagi, ya, banyak aparat yang luka-luka. Ya, kalau kalian perhatikan videonya ini, memang mereka ini sudah keterlaluan. Ya. Jadi memang betul-betul mereka ini sudah mempersiapkan diri, ya. Dari mana? Yang pertama tadi ada serangan bom molotov, ya. Bom molotov itu bisa dikatakan, ya, nggak akan mungkin spontan mereka bikin bom molotov. Karena apa? Ada botol, ada bensin, baru ada sumbunya. Memang mereka persiapkan dari rumah, ya. Setelah itu lihat baju mereka. Rata-rata mereka pakai baju hitam, kan begitu. Ya, jadi karena mereka nggak pakai baju alma mater.
Kenapa kalian pakai baju hitam? Kalian melambangkan apa? Melambangkan Indonesia gelap. Atau kalian nggak kepengen kampus kalian itu ketahuan? Udah ku bilang intel intel. Hati-hati intel. Ya jujur aja ku bilang ya. Minta maaf ya untuk bapak-bapak aparat kepolisian, kami turut prihatin ya dengan adanya korban luka-luka di antara bapak-bapak petugas ya. Tapi jujur saja ya, kalau aku katakan ya, ini masih ada kesabaran dari bapak-bapak di kepolisian. Ya. Ya kalau nggak salah ada hampir 10 orang ya, ada hampir 10 orang luka-luka ya. Tapi ya mudah-mudahan seimbang lah. Seimbang. Dari pihak kepolisian dia luka 10, ya paling nggak dari pihak mahasiswa itu 10. paling nggak ada 100 yang luka gitulah. Jadi masih menang banyak gitu. Bukan biasanya seperti itu. Ya memang harus gitu harus efek jerah kan begitu. Ya jujur aja, kalau bicara tentang tingkah laku mahasiswa ini memang betul lah, ampun lah ya. Jujur saja ku bilang ya, kemarin ada salah satu bisa dikatakan, aku gak perlu sebutkan namanya, tugas di mana, apa pangkatnya ya. Ya, dia kemarin itu cerita sama Opung Parbella. Ya, dia telepon karena Opung Parbella kan di video-videonya kan sekarang sudah mencantumkan nomor telepon ya. Dia curhat ya. Dia curhat mengenai keresahannya dan juga kesedihannya ya. Kenapa Bang Opung masyarakat apalagi mahasiswa ya kenapa benci sekali kepada kami para prajurit ini. Mereka nggak tahu bagaimana pengorbanan kami. Mereka nggak tahu apa yang kami rasakan di lapangan. Mereka nggak tahu bagaimana kami harus berjauh-jauhan dengan keluarga. Mereka nggak tahu apa pengorbanan kami terhadap bangsa ini yang sudah kami lakukan. Dan kalian tahu, nggak sampai 1 menit ketika curhat, nggak sampai 1 menit ya, beliau di seberang sana ya terseduh dan menangis ya, menahan tangis. Oleh karena apa? Oleh karena kekecewaan dan juga oleh karena kesedihan beliau. Ya beliau itu sudah 50, kalau tidak salah umurnya itu sudah 56 tahun ya. Bayangkan kalian 56 tahun beliau harus berjauh-jauhan. Yang satu keluarga ada di Pulau Jawa, dia ada di pulau yang lainnya ya. Saya tanya sama beliau, Pak, Bapak kapan terakhir pulang ke rumah? Bang Opung, jujur saya sendiri pulang itu terakhir itu 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Jadi apa salahnya, apa dosanya sih negara memperhatikan mereka? Apa dosanya ya negara memikirkan kesejahteraan mereka? Ya, ku bilang sama kalian, ya, tidak akan mungkin bangsa ini berdiri kalau tidak ada TNI dan Polri. Gak bisa. Kalian bayangkan ya, aku bukan cuma 1-2 orang yang ku ajak bicara ya, yang sudah teleponan sama aku. Mereka mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap mahasiswa yang mengatasnamakan rakyat, yang memprotes revisi undang-undang TNI. Sekarang begini, yang jadi fokus protes kalian yang mana sih? Betul. Pasal 3, pasal 47, pasal 53, yang mana? Pasal 47, yang mengenai pos-pos kementerian dan lembaga yang diisi oleh tentara aktif. Kan ku bilang sama kalian, dan kalian juga sudah diterangkan bahwasanya itu sudah dilakukan ya, sudah ada pos-pos sipil yang diisi oleh tentara aktif, militer aktif, itu mulai dari tahun 2004. Betul, ya. Zamannya Bapak SBY sudah ada itu. Makanya keluar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Undang-Undang TNI. Kan begitu. Nah, kenapa sekarang kalian protes? Kenapa waktu zaman Bapak SBY kalian nggak protes? Ya, kenapa waktu zaman Megawati kalian nggak protes seperti ini? Berarti kami bisa ngambil kesimpulan dong. Ya, berarti ada sebuah partai di belakang kalian ya, yang kemarin
ya, yang kemarin tidak ada masalah dengan undang-undang TNI, sekarang jadi masalah, dibuat jadi masalah. Ya kan begitu, nggak perlu aku tunjukkan dan nggak perlu kusebutkan nama partainya, kan begitu, ya. Jahat kalian kalau aku bilang. Kenapa jahat? Karena yang kalian pikirkan, yang kalian perjuangkan itu kepentingan satu golongan, bukan kepentingan rakyat secara umum. Kami rakyat sebagian besar mendukung revisi undang-undang TNI. Ya, ini anak-anak mahasiswa ini, jujur aja aku bilang, coba kalian dulu, ya, kalian dulu pergi dulu ke daerah Papua sana. Tolong kalian dampingi dulu bapak-bapak dari TNI Polri yang menjaga keamanan dari kelompok bersenjata atau KKB yang ada di Papua. Ya, aku ndak minta lama-lama, 3 bulan aja, 3 bulan. 3 bulan. Ya hitung-hitung magang lah kalian. Magang nih. Ya, 3 bulan aja kalian. Kemarin waktu itu ada salah satu ketua BEM, presiden BEM, ya, mencela apa yang dilakukan tentara kita di Papua. Mereka tantang, mereka challenge, datang kalian ke sini. Sampai sekarang udah lebih setahun nggak datang kalian. Takut. Itu makanya aku bilang, nggak usah 3 bulan, 1 hari kalian mencret kalian di sana. Dampingi dulu bapak-bapak yang lagi kontak senjata. Nggak usah pun 24 jam dampingi. Pas lagi kontak senjata itu dulu dampingi. Ngompol udah. Ya, biar bisa kalian membedakan mana suara petasan sama suara senapan. Kalau suara petasan, ciudar. Itu dia. Kalau di sana nggak pernah kalian akan dengar suara ciudar, nggak. Yang ada di dur. Itu makanya aku bilang, ya. Jadi manusia-manusia seperti ini, manusia-manusia, kalau aku bilang ini manusia-manusia kurang ajar. Ya, karena apa? Ya, negara dalam rangka mensejahterakan mereka, ya, untuk pasal 53 masa dinas mereka itu diperpanjang. Itu kan adalah sebuah anugerah bagi mereka. Coba bayangkan kalian, Tamtama Bintara dari umur 53 tahun menjadi 58 tahun. Ya, kan begitu. Kalau misalnya ada anak mereka kuliah, butuh biaya, butuh dana. Ya, itu terbantu karena apa? Masa dinas diperpanjang. Mudah-mudahan insya Allah, ya, semua anak-anak tentara itu boleh mendapatkan pendidikan yang layak. Nyampe nggak otak kalian di situ? Nggak nyampe. Atau juga mungkin, ya, ada tentara, ya, yang orang tuanya hidup bergantung kepada mereka. Mereka harus membiayai bukan hanya keluarganya, tapi orang tuanya juga. Ada orang tuanya yang sakit, ya, ada orang tuanya yang tidak berdaya, ya, yang membutuhkan uluran tangan dari anak-anaknya. Salah satunya adalah anak dari seorang prajurit. Coba bayangkan kalian, ya, di saat umur 53 tahun, dia masih punya kesempatan sampai umur 58 tahun, 5 tahun, ya, bisa memberikan bantuan atau bisa merawat ibunya atau bapaknya yang terbaring sakit. Nyampe ke situ gak kepala kalian? Nggak nyampe. Yang kalian permasalahkan bengkak anggaran. Oh, kalian pikirkan anggaran tabungan, kalian pikirkan. Itu semua sudah diperhitungkan itu, ya. Karena apa? Ingat, Bapak Prabowo bukan inisiator dari rancangan undang-undang, dari revisi undang-undang TNI. Ingat itu. Oh, berarti ini kerjanya Bapak Jokowi. Bapak Jokowi juga bukan inisiator dari revisi undang-undang TNI. Jadi siapapun yang menjadi inisiator dari setiap undang-undang itu Presiden dan juga DPR. Tapi untuk hal ini yang menjadi inisiatornya adalah DPR. Ya. Karena apa? DPR itu kan wakil rakyat, ya kan? Dia itu yang mewakili kita semua. Kan begitu. Sebagian besar rakyat itu merasa terbantu oleh karena TNI. Kenapa enggak gitu loh? Berikan mereka masa dinas yang lebih panjang. Karena apa? Mungkin negara nggak punya uang untuk menaikkan gaji mereka. Ya paling tidak masa tugas mereka, masa dinas mereka diperpanjang. Betul. Gitu loh. Masalah apa lagi? Masalah pasal 47, ya. Masalah kementerian dan lembaga yang diisi oleh
prajurit. Ya, masalahnya di mana? Kalau memang kompeten, memang sanggup, kenapa tidak? Betul. Kan kementerian dan lembaga yang diisi oleh militer, ya, itu kan membutuhkan sebuah kemampuan, ya, sebuah skill, sebuah tingkat kecerdasan yang memang dimiliki mereka gitu loh. Ya, coba perhatikan kalian, Kementerian Polkam itu yang diisi, wajar mereka itu skill di bidang itu, mereka mampu di bidang itu, karena memang mereka itu punya tugas di dalam bidang politik dan keamanan. Ya, setelah itu apa lagi di Kementerian Pertahanan, setelah itu apa lagi di Sandi Negara, Badan Intelijen Nasional Negara, setelah itu Tim SAR. Setelah itu penanggulangan terorisme, setelah itu BNN, Badan Nasional Narkotika dan lain sebagainya. Mereka punya kemampuan di situ. Kecuali kalau misalnya ya Menteri Agama dari militer aktif, nah itu yang nggak bisa kita terima. Bayangkan kalian Menteri Agama dari militer aktif. Ya, itu baru kayaknya nggak masuk logika kan begitu. Setelah itu apa lagi? Menteri Pemberdayaan Wanita. Dari TNI. Tentara aktif laki-laki pula. Itu baru kalian protes. Kan begitu. Menteri Kesehatan, mungkin kalian nggak terima ya kan, kemarin memang sempat ya Bapak Terawan kan begitu. Ya, sekarang apa sih yang nggak bisa? Kemampuan apa yang nggak dimiliki mereka? Multi talenta loh. Kalau dipikir-pikir, bicara tentang Kementerian Kesehatan, banyak dokter-dokter militer yang lebih bagus daripada dokter-dokter yang bukan militer. Sebetulnya layak. Menteri Pendidikan sebetulnya layak. Karena apa? Ya, pola didik di kemiliteran itu sebetulnya adalah pola didik yang terbaik untuk membangun anak bangsa. Ya, kenapa enggak? Ya, setelah itu apa? Ya, Kementerian PUPR, ya. Kenapa enggak? Kita bisa lihat bagaimana tentara di mana-mana, ya. Bukan cuma berbicara perang, tapi mereka bangun jembatan, mereka bangun irigasi, mereka bikin persawahan, apalagi sekarang ya mereka fokus dengan ketahanan pangan. Gitu loh. Sebetulnya mereka mampu, mereka sanggup. Kalau bisa semuanya kementerian diisi oleh tentara, bisa. Tapi ini kan cuma ada sekitar 14 atau 16. Yang ada hubungannya erat kaitannya dengan kemampuan mereka di dalam menangani masalah tersebut. Mana paham mereka begini ya? Coba kalian dulu mahasiswa ekonomi, bisa kalian tangani masalah apa? Mahasiswa di Fakultas Ekonomi, bisa kalian menjadi menjadi pimpinan di apa? Di BNN, Tanya kalian make salah satunya. Kau sebanyak cerita lah, ya. Itu dia. Aku jujur aja aku bilang, sedih, aku kecewa, marah. Kan begitu. Jujur aja aku bilang, yang untung aja Opung Parbela nggak jadi tentara. Kalau Opung Parbela jadi tentara, yang merusak rumah dinas itu kemarin itu hilang itu. Udah tinggal nama. Hilang. Aduh. Tapi untung Opung Parbela nggak jadi tentara. Begitu mau nyampe rumah masih di Indomaret, hilang. Begitu mau pulang ke rumahnya lagi nunggu ojek online, hilang. Lagi pesan makanan di McD, hilang. Kumpulkan orang itu di satu gedung. Ruangan gelap. Gak ku apa-apa ya, ku nasihati aja. Dinasihati. Jangan langsung pikiran negatif kalian. Iya. Dinasihati. Gak usah pikiran negatif, ku nasihati. Ya, dan yakin aku biar tahu kalian, ya, semua nasihatku itu akan mereka dengarkan. Karena udah ketakutan. Karena aku nasihati mereka sambil megang pistol. Makanya didengarkan. Ya iyalah Pung, nasihatmu didengarkan. Kau menasihati sambil megang pistol. Ya aku cuma berusaha biar nasihatku itu didengar. Iya. Baru setelah puas ku nasihati, baru ku pulangkan mereka.
Itu dia. Enggak lah ya, kalau itu tadi cuma cerita-cerita intermezzo aja. Tapi yang konyolnya itu yang di Malang, biar tahu kalian. Yang di Malang itu mereka bakar gedung DPR. Iya. Kemarin itu mahasiswa mereka kan ikut pemilihan. Mereka pilih wakilnya, mereka pilih anggota dewan, kantornya dibakar. Kan bodoh itu. Jadi apa gunanya mereka ikut pemilihan kemarin? Dipilih anggota dewan, setelah terpilih kantornya dibakar. Bakar aja sekalian anggota dewannya. Anggota dewannya dibakar sekalian. Memang manusia-manusia SDM rendah, nggak punya pikiran panjang gitu loh dalam melakukan tindakan. Sengklek. Aduh, ya. Jadi itulah situasi, ya, situasi mahasiswa pada saat ini, ya. Kalau ku bilang memang udahlah, ya fix. Nggak ada yang bisa kita harapkan dari manusia-manusia model seperti ini. Dan kita udah lihat ya, kita udah tahu ya bagaimana masa depan mereka. Udah gelap masa depannya. Makanya gue bilang tolong dulu ini supaya menjadi perhatian dari Kementerian Pendidikan Tinggi, ya. Tolong dulu ini menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi. Ini menjadi tanggung jawab kalian. Aku secara tegas aku katakan kepada kementerian, kepada Bapak Menteri, tolong diperhatikan kenapa mahasiswa ini makin ke sini kualitasnya makin begini. Ya, makin coba bayangkan kalian ya. Tolong dulu, ini jadi perhatian kalian ya. 2019 banyak kampus-kampus atau universitas, apalagi universitas negeri yang besar-besar, itu terpapar radikalisme. Di sini aja Kementerian Pendidikan kecolongan. Ya, setelah itu coba kalian cek dulu ya. Tolong dulu dibatasi orang-orang ya, dimonitor itu dari kementerian. Tolong kalian monitor dulu orang-orang yang memberi kuliah di kampus-kampus. Jangan sampai orang-orang yang memberi kuliah di kampus-kampus itu adalah orang-orang yang tidak cinta NKRI. Ya. Cenderung memecah belah, cenderung membenci pemerintah. Ya, model-model Rocky Gerung, Refli Harun, dan juga yang lain-lain itu. Kalau bisa jangan lagi diundang. Ini kalian undang begitu, lihatlah kan rusuh di Jakarta, rusuh di Malang, rusuh di Jawa Barat, rusuh di Surabaya. Nggak taunya apa, Rocky Gerung bikin konten. Rocky Gerung bikin konten di rumah. Dia bahas tentang demonstrasi. Makanya aku bilang yang ikut demonstrasi bodoh, nggak dapat uang ya, masa depan terancam. Begitu juga ada yang masuk penjara. Rocky Gerung dapat duit dari YouTube. Kesempatannya bodoh namanya kan? Bodoh. Iya. Itu dia. Dan juga cek dulu ya untuk Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Tolong dicek dulu itu rektor-rektornya itu tuh. Ya. Karena kalau bukan dari mereka, izin mereka nggak akan mungkin ada ini pembicara sengklek ini. Pembicara sengklek. Makanya kualitas mahasiswa kita seperti itu ya. Dikit-dikit demo, dikit-dikit termakan hasutan kan begitu ya. Makanya aku bilang, ya tolong dulu diperhatikan ya. Ini juga menjadi tanggung jawab Panglima TNI dan juga Kapolri ya. Tolong dulu yang namanya orang ya, mau itu statusnya mahasiswa, statusnya pengangguran, statusnya mama-mama, kalau memang mengganggu stabilitas nasional, tangkap. Setuju. Memang harus begitu. Apalagi anarkis kan, anarkis itu sudah tindakan pidana itu. Pengurusakan saja sudah tindakan pidana. Apalagi tindakan kekerasan seperti itu. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi sedikit saja pagi ini dari Opung Parbelak. Mudah-mudahan ya kita boleh menjaga anak-anak kita supaya apa? Supaya anak-anak kita jangan seperti mahasiswa-mahasiswa ini. Amin. Kita doakan sama-sama dan kita didik sama-sama anak-anak kita supaya jangan anak-anak kita bodohnya sama seperti bodohnya mahasiswa ini. Aku bilang sama kalian. Oke? Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke, itu tadi teman-teman ya. Jadi nggak tahu kenapa nih mahasiswa zaman sekarang kok bodoh-bodoh seperti itu. Gampang terhasut, gampang terprovokasi ya. Atau memang yang salah kampusnya. Nah, ini menurut teman-teman gimana nih ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.